Kakari Wewari Ajikae Dingsanak Berataan. Halo, salam Flobamora Channel. Di kesempatan hari ini kita ketemu lagi dalam Flobamora Channel. Yang kali ini kita berdiskusi kembali, kita bertemu dengan anak-anak muda, yang dimana anak-anak muda kali ini akan berbicara banyak seputar tentang politik anak muda. Dan hari ini kita mengangkat tema apatisme politik anak muda. Seperti apa pembahasannya? Kita tetap dengarkan terus podcast kali ini. Dan sebelumnya saya akan berkenalan dengan dua orang narasumber yang sudah hadir di studio di kesempatan kali ini. Di sebelah kanan saya paling terdekat ini dengan siapa namanya? Nama saya Ricardo. Ricardo, dipanggil? Panggil Ricardo. Ricardo juga panggilnya. Dari mana nih? Organisasinya Flobamora juga atau ada eksternalnya nih? Kalau saya di eksternalnya Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI Cabang Samarinda. Dan kalau di Flobamora ada ikut? Saya simpatisan. Simpatisan. Oke. Sebelahnya Ricardo ada siapa nih? Saya Primus Api. Primus. Iya. Oke. Dipanggilnya? Primus. Primus juga ya. Oke. Ini seperti nama pemain sinetron tahun berapa gitu ya. Oke. Luar biasa. Primus sendiri dari mana nih? Saya eksternal, saya GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Oh, GMKI. Oke. Kalau di Flobamora ada bagian nggak? Terkhusus sendiri di Flobamora saya masuk di bagian pemuda dan mahasiswa provinsi. Oh, pemuda dan mahasiswa provinsi ya. Oke. Dan mereka berdua akan membahas seputar tentang apatisme politik anak muda. Oke, kita langsung saja ke pembahasan di kesempatan kali ini. Yang pertama, kita mendengar kata apatisme. Apatisme ini menurut pandangan saya itu artinya adalah seperti penolakan, seperti tidak mau, seperti dingin terhadap sesuatu. Nah, karena hari ini berarti dingin terhadap politik, berarti anak muda yang dingin sama politik. Nah, pandangan dari Ricardo sendiri tentang apatisme ini seperti apa? Baik, kalau dari saya apatisme itu sebuah tindakan yang tidak ingin tahu, yang tidak peka, yang kemudian tidak kritis, yang tidak ingin terlibat gitu. Artinya pasif. Pasif ya. Oke, berarti apatisme lebih kepada pasif kalau Ricardo sendiri. Kalau Primus sendiri? Menurut saya kalau bilang apatisme, menurut saya itu bukan suatu hal yang bisa saya katakan itu pasif, ya kan? Iya. Itu tergantung pada pribadi seseorang sih, ya kan? Tergantung kepada seseorang itu. Iya. Ketika dia menganggap apatis berarti dia pasif. Bukan berarti saya menganggap saya tidak terlibat di dalam salah satu apatis terhadap politik berarti saya pasif, bukan seperti itu ya, bukan mata-mata seperti itu ya. Jadi lebih kepada gimana apatisme ini sendiri. Ini terpulang pada seseorang yang menyikapinya. Seperti itu. Oh, terpulang kepada seseorang menyikapinya. Oke, jadi punya pengertian sendiri setiap orang itu ya. Oke, sendiri. Kemudian dari Primus sendiri, ini kan kita bahas tentang politik anak muda, ya kan. Nah, melihat keadaan ini, pandangan Primus sendiri terhadap anak muda dan politik itu seperti apa? Kasat matanya atau punya survei sendiri? Secara tidak langsung kan kita sehari-hari ini sudah masuk dalam dunia politik, ya kan? Oke. Secara tidak langsung kita sehari-hari sudah masuk dalam dunia politik dan otomatis berbicara soal apatisme terhadap politik. Kembali lagi saya mengatakan bahwasannya itu kembali pada diri seseorang atau kembali pada pribadi kita, ya kan? Bagaimana kita menyikapinya? Karena ini contoh di dunia mahasiswa. Mahasiswa contoh. Contoh terjadi di dunia mahasiswa. Banyak teman-teman yang mengatakan apatis terhadap politik, ya kan? Secara tidak langsung pemilihan BEM itu sudah terlaksana secara politik, ya kan? Oke. Ini kan maksud saya di sini, bagi saya ini masih kebingungan melihat kata apatisme terhadap politik anak muda, ya kan? Katanya teman-teman banyak mahasiswa yang benci ataupun pemuda yang tidak suka dengan apatis terhadap apatis politik, ya kan? Seperti itu. Tapi secara tidak langsung setiap hari kita melakukan kegiatan politik seperti itu. Jadi mungkin apatis politik ini, anak muda ini lebih kepada nggak mau ikut campur soal masalah-masalah negara ini kali ya.
terjun ke partai atau terjun ke ormas gitu, mungkin lebih ke situ kali. Enggak juga ya? Kalau pribadi ya, kalau pribadi dan saya saat ini kan terikat pada salah satu organisasi yaitu GMKI. Ya, GMKI. Karena di GMKI tidak meranakan kita sebagai kader, seorang kader belum bisa bermain di salah satu partai. Seperti itu ya kan. Nah, kalau memang menurut saya ada waktunya, ya kan, ada waktunya ketika kita mau bermain di partai dan untuk masalah apatis terhadap politik, aku rasa untuk secara pribadi, saya memang tidak terlalu apatis terhadap politik. Tidak terlalu ya kan? apatis. Karena ada suatu saat saya akan masuk ke sana. Tapi pergerakan dari GMKI sendiri ada nuansa politiknya atau bebas? Pasti ada dong kan? Pasti ada kan dalam pemilihan ketua, rapat sebagaimana gitu. Nah, buat Ricardo sendiri, politik anak muda, menurut pandangan Ricardo seperti apa nih? Oke, baik. Kalau menurut saya, pertama adalah berbicara, ini kita kembali lagi bicara soal apatis dalam politik, itu merupakan sebuah sebab dan akibat. Nah, kemudian politik dalam anak muda, pertama juga kalau saya berkuliah di Fakultas Ilmu Sosial Politik, bagi kami politik adalah sebuah cara gitu dalam kehidupan, cara mencapai sebuah tujuan. Tapi ketika ini adalah konteks negara, artinya apapun yang kita rasakan hari ini, seperti misalkan kita sebagai mahasiswa, dampak dari kebijakan kampus, misalkan uang kuliah mahal, kemudian faktor selain uang kuliah yaitu misalkan fasilitas, semua yang kita rasakan itu adalah bagian dari dampak kebijakan politik. Dan sebetulnya politik ini kan sebetulnya hal yang sangat bagus, kalau menurut saya. Nah, karena berpolitik itu memang sangat bagus, dan jika tidak berpolitik memang butakan politik memang berbahaya. Tapi bagi saya yang lebih berbahaya adalah ketika kita berpolitik kemudian buta. Nah, anak muda posisinya adalah kita kembali bahwa anak muda memiliki tugas, peran penting gitu dalam perjalanan sebuah bangsa. Artinya dia harus tahu bahwa anak muda bicara soal pengabdian dirinya sesuai dengan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Maka beberapa hal inilah yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai kita yang hidup dalam sebuah negara yang bersentuhan dengan lingkungan politik dan aktivitas politik hari ini. Jadi sebenarnya kita nggak perlu anti atau apatis sama politik itu sendiri. Mungkin pengertian politik yang selama ini terbangun itu yang mungkin harus kita rubah kali ya. Kalau menurut saya itu lebih kepada kan tadi saya bilang bahwa buta politik itu memang berbahaya. Tapi yang lebih berbahaya adalah berpolitik kemudian buta. Artinya ada tindakan, kalau kita bilang tindakan para pengambil keputusan, atau kalau kita bilang itu para politisi lebih tepatnya, yang mungkin dalam tindakannya itu kurang tepat dalam pengambilan keputusan politik, sehingga bagi kaum muda kita itu merasa citra dalam politik itu kemudian kurang baik. Itulah endingnya, maka terjadilah apatis karena citra yang salah tadi ya. Jadi luar biasa, kita sudah sedikit ini menemukan apatis politik itu dalam anak muda itu seperti apa. Nah, sebenarnya anak muda ini punya peran apa sih dalam politik baik? Kita kerucutkan saja dalam politik berbangsa dan bernegara gitu kan. Nah, sebenarnya partisipasi anak muda dan peran anak muda itu seperti apa sih, Primus, dalam politik ini? Yang saya amati sampai saat ini banyak teman-teman yang seperti sempat kita diskusikan atau bicarakan mengenai partisipan terhadap anak muda terhadap suatu politik ini. Bahasanya tuh saat mereka dibutuhkan baru dicari. Saat perlu baru datang itu terutama di seperti pemilihan presiden, DPR itu kan otomatis suara anak muda yang dibutuhkan. Tapi dalam kehidupan ataupun dalam menjalankan kegiatan-kegiatan itu anak muda selalu disingkirkan atau seperti itu. Jadi situlah timbulnya juga apatis politik anak muda. Karena tadi waktu udah ngejabat ghosting nih, bahasa anak sekarang, dia hilang gitu kan. Tapi pada saat pemilihan
wah, politik bersama anak muda, ngopi bersama anak muda, padahal dalam perjalanannya gusting hilang gitu. Bener, kira-kira seperti itu, Bro Ricardo? Ya, saya mungkin menambahkan. Iya, silakan. Bicara soal keterlibatan anak muda dalam politik, tentunya keterlibatan itu secara sadar. Ya. Bahwa kita sadar akan politik. Anak muda itu kan paling penting adalah dia memiliki ide, memiliki gagasan, betul, memiliki argumen yang baik, sehingga ini yang menjadi bahwa ide inilah yang bagaimana kita membenahi, memperbaiki kondisi politik dunia perpolitikan hari ini. Menurut saya berbicara politik itu tidak soal hanya pemilu, tapi misalkan anak muda menawarkan beberapa hal yang perlu kita inovasi. Contoh misalkan inovasi dalam hal ini kita berbicara soal pendidikan yang hari ini yang lebih milenial. Kemudian juga gaya politik yang lebih kekinian. Kemudian bicara soal program-program yang kemudian bisa menyentuh secara langsung terhadap kaum muda itu sendiri. Nah, itu yang harus kita lakukan anak muda penting lakukan. Iya betul, karena menurut saya hari ini juga politik itu kalau menurut saya dia harus bagaimana melihat fenomena atau ada perubahan. Dia kalau zaman sekarang kan kita lihat lebih kepada zaman milenial, artinya bagaimana misalkan kita itu harus beradaptasi dengan teknologi. Jadi gimana sih? Saya tertarik dengan Ricardo sampaikan tadi bahwa anak muda itu mau sesuatu yang gaya yang baru lah gitu kan. Nah tapi anak muda ini bingung. Kayak gimana sih menyuarakan aspirasinya dengan gaya yang milenial? Mungkin punya contoh kali. Misal saya ini seorang gamers, anak muda kan gamers kan. Saya nggak suka nih jalan menuju tempat saya ngegame itu bolong misal gitu kan. Ini contoh kecil dalam masyarakat. Bagaimana sih saya menyuarakan secara milenial apa yang menjadi aspirasi saya? Kalau saya pertama saya mengambil contoh dari negara Swedia kalau tidak salah. Ada salah satu tokoh perempuan, dia masih anak muda banget karena umurnya itu masih belasan, namanya Greta. Dalam usia seperti itu, dia itu langsung peka terhadap lingkungan. Nah, dia berkampanye tentang isu lingkungan, khususnya soal krisis iklim di dunia. Jadi kalau kita bilang yang kita lakukan dalam hari ini adalah bagaimana menggunakan media dengan cara kampanye yang kritis, kampanye yang bersifat mengedukasi. Karena kalau kita belajar dari si Greta ini, dalam usia seperti itu, dia sudah berhasil bagaimana membumingkan dunia. Salah satu anak muda yang getol berbicara soal perjuangan krisis iklim. Kalau saya melihat bahwa ternyata media ini punya peran besar. Sehingga anak muda mengisi ruang-ruang media ini dengan ide yang dia miliki. Kemudian dengan pemikiran yang kritis, edukasi, sehingga masyarakat juga tidak hanya membaca berita-berita yang tidak rata-rata hoax atau hoax gitu. Tapi minimal ide yang kita tuangkan dalam media itu bisa mengedukasi, mendidik banyak masukan terhadap masyarakat. Jadi memang media adalah jawaban anak muda saat ini. Karena itu anak muda terhadap media jangan juga bungkam. Sudah bungkam terhadap politik, bungkam terhadap media. Seperti yang kita lakukan hari ini adalah salah satu anak muda bersuara. Supaya politikus-politikus yang saat ini sedang menjabat itu bisa mendengarkan aspirasi anak muda, bukan hanya pada saat butuh suara saja. Betul. Seperti itu. Nah, ini kita ngomong, kita sudah menjawabkan bahwa anak muda harus memiliki peran dalam politik dan anak muda harus mulai berkreasi, bermanuver dengan cara bersuara melalui media, melalui teks, update status ataupun video-video ataupun gagasan-gagasan yang lainnya. Ketika anak muda mulai tertarik dengan dunia politik, kemudian anak muda ini ingin terjun secara tidak langsung. Kalau secara langsung mungkin dia bisa masuk ke partai atau ormas yang terafiliasi dengan partai. Tetapi ada anak muda yang masih malas gabung-gabung dari situ. Tapi kan kemungkinan dia salah analisa ada terhadap keadaan politik. Nah,
dari teman-teman sendiri, dari Primus mungkin, bagaimana sih kita sebagai anak muda bisa menganalisa dengan baik sebuah atau seseorang pemimpin yang akan kita pilih? Misal, saya maju sebagai satu orang perwakilan rakyat, ya kan? Kemudian kalian melihat baliho saya di pinggir jalan atau di media. Bagaimana cara kalian untuk bisa menganalisa dengan baik terhadap diri saya? Nah kan anak muda itu kan kadang salah analisa, hanya karena ganteng, hanya karena cantik. Nah sebenarnya apa sih yang harus dianalisa? Apa sih yang harus dilakukan anak muda dalam menganalisa sebuah politik atau sebuah memilih pemimpin lah, seperti itu? Ya, bagi saya mengenai ini kan berbicara soal mengenai memilih. Mengenai memilih. Sekarang kita masuk memilih. Memilih seseorang pemimpin ya, seperti betul. Itu. Menurut saya ini banyak hal, Bang. Banyak hal yang harus kita pikirkan sebelum kita memilih. Pertama saya melihat pasti saya akan melihat program-program, ya kan, program-program yang selama dia menjabat, ataupun contoh seperti Abang yang saat ini menjadi seorang bupati yang ingin naik ke gubernur, ya kan, bagaimana perannya selama menjadi bupati, seperti itu, ya kan. Jangan sampai di masa berjabat sebagai seorang bupati itu kan banyak masalah ataupun kegiatan-kegiatan termasuk program kerja yang belum terlaksana, seperti itu, ya kan. Nah, bagaimana ketika seorang pernah menjadi bupati tapi banyak hal-hal yang belum dijalankan atau belum diselesaikan, lalu dia mau naik ke tingkat level yang lebih tinggi, kan? Itu kan sudah membuat salah satu penilaian yang bisa saya katakan itu berkurang, ya kan? Otomatis mungkin saya secara pribadi, anak muda, mengatakan sosok-sosok pemimpin seperti itu tidak layak dipilih, seperti itu. Oh, jadi memang kita harus lihat kinerjanya ya. Misalnya ini dalam berpolitik, dalam memilih seorang pemimpin. Dari Ricardo sendiri ada nggak mungkin indikator atau cara memilih? Ini kan politik kan pasti hubungannya pilih memilih gitu kan. Nah, bagaimana nih kita membantu teman-teman kita bisa memilih seorang pemimpin yang akan kita pilih gitu? Oke. Kalau dari saya, soal memilih ini kan kita harus objektif gitu. Kita memilih ini kan berbicara soal perubahan bangsa Indonesia ke depan. Tentunya memilih itu bukan sekedar karena kita ini kan melawan budaya nepotisme. Itu nepotisme kan berbicara soal kita itu mencegah juga misalkan politik-politik dinasti yang nggak baik buat kualitas demokrasi. Maka kita memilih itu memilih secara sadar, tidak hanya sekedar misalkan memilih karena aku kenal sudah lama atau karena contoh ada keluarga atau adik saya gitu-gitulah. Tapi memilih itu kan kita melihat pertama adalah track record. Perjalanan selama apakah dia punya track record yang baik ataukah buruk. Betul. Yang kedua, kita juga memilih melihat dari visi misi, program-program, apakah dari program yang ada itu berpihak terhadap rakyat gitu. Jangan sampai ketika misalkan dari program visi misi kemudian tidak mampu menjawab masalah yang ada di rakyat. Nah ini justru membuat suara kita itu dijual tanpa feedback buat rakyat dan juga buat bangsa ke depan. Jadi lebih objektif kita melihat benar-benar netral gitu ya. Menyambung tadi dari Primus menyampaikan bahwa kinerja, kalau dari Ricardo lebih kepada bukan karena ada hubungan apa-apa, karena ada nepotisme tadi yang kita harus lepaskan. Itu kita udah banyak terbantu nih jawaban buat anak-anak muda. Ayo mulai sekarang bergerak. Tapi kan bergerak anak muda nih nggak harus demo kan? Harus demo apa enggak? Kira-kira menurut kalian? Karena kalau buat Ricardo deh, kira kan kalau anak muda berpolitik mesti demo, apakah benar kayak gitu atau enggak? Gitu. Sebetulnya kan kalau bagi kita sebagai itu gerakan bahwa banyak metode yang perlu kita perjuangkan gitu. Tapi memang memilih metode aksi adalah sebuah jalan terakhir. Metode aksi adalah sebuah jalan terakhir. Berarti
sebelum adanya aksi itu berarti ada metode-metode sebelumnya yang sudah dilakukan ya. Oke, nah itu kita harus benerin bahwa menjadi seorang anak muda yang dekat sama politik bukan berarti harus turun aksi, karena aksi itu adalah metode terakhir ya. Iya, betul. Setelah komunikasi-komunikasi yang sebelumnya dilakukan. Luar biasa. Oke, kita sekarang saya mau tanya dulu sebelum kita masuk ke Flow Bamoranya. Ini kan anak muda, kita lihat mungkin teman-teman lebih dekat, kalau saya sudah masuk ke dewasa muda gitu kan. Melihat anak muda yang mempunyai pos-pos hobi masing-masing. Ada yang gamers, ada yang fotografer, ada yang videografer, ada yang musisi, ada yang anak indie sebagainya. Ini kan lingkup-lingkup yang apa ya, jauh dari yang namanya politik, apalagi berpolitik yang pilih memilih, politik keputusan kebijakan gitu kan. Kalian pernah nggak atau sudah melakukan nggak menjalin hubungan dengan teman-teman ini yang ibaratnya benar-benar buta tuli soal politik kayak gitu? Primus, pernah melakukan hubungan-hubungan seperti itu nggak? Ya, saya sendiri Bang ya, saya sendiri bukan bicara mengenai secara pribadi. Kehidupan saya sehari-hari adalah seorang atlet, ya kan? Atlet, ya. Untuk berbicara soal masuk dalam lingkungan teman-teman yang mempunyai hobi, ya kan? Setiap hari saya katakan mungkin setiap hari kita mengalami hal-hal seperti itu, ya kan? Salah satu tawaran-tawaran yang membuat mereka bisa bergabung di dalam kegiatan saya ataupun mengikut aktivitas saya setiap hari, ya kan? Tapi di situ ada bisa dikatakan salah satu janji politik terhadap mereka, orang ataupun teman-teman yang saya ajak, ya kan? Nah, ketika janji ini yang saya bagi kepada mereka, mereka menganggap ini mewah banget, mewah banget, dan ini membuat kehidupan mereka suatu saat akan bisa dikatakan lebih eksis ke atasnya, ketika mereka bisa ikut jejak saya, ya kan? Nah, ternyata selama berproses mereka tidak mendapatkan hasil yang sesuai apa yang saya bicarakan, ya kan? Di situ mereka membuat diri mereka terasa kecewa, ya kan? Ini sama halnya ketika masuk dalam pemilihan seorang DPR ataupun presiden. Itu kan ada namanya kampanye ataupun kamu harus milih saya, kamu harus milih saya, seperti perkenalan lah ya kan, PDKT. Di situ kan janji politiknya. Seperti terjadi di kampung saya sendiri di Sebatik, daerah Nunukan, Kaltara. Setiap kali mau naik jadi bupati itu pasti aja aspal katanya harus ditempel, kan? Nah, nyatanya setelah dia menjadi ataupun dia menjabat, itu kan mungkin akhir masa jabatan baru dia aspal seperti itu, ya kan? Itu janji-janji politik yang bisa dikatakan ya teman-teman ataupun masyarakat Indonesia jangan terlalu percaya dengan bahasa-bahasa seperti itu. Artinya lebih, kalau dari Primus sendiri ketika ketemu teman-teman yang berbeda hobi atau apa, lebih banyak mengajarkan, mengedukasi ya, bahwa politik itu bukan hanya sekedar janji. Artinya kalian jangan kayak gitu kan. Kalau Ricardo sendiri, untuk teman-teman yang di luar dari kotak kita lah, kotak Ricardo sendiri, pernah melakukan hal-hal untuk ayo ngajak nggak, ayo gitu, pernah gitu nggak? Kalau saya sendiri sebetulnya pernah, bahkan juga berada dengan teman-teman lingkaran seperti itu kan. Jadi kalau kita bilang kan sebetulnya kita itu nggak boleh kaku gitu melakukan pendekatan. Tapi juga kita gimana so asik dengan teman-teman itu. So asik gitu ya. Membangun kedekatan emosional. Tapi memang sebetulnya membangun kedekatan itu punya tujuan, punya target, punya pencapaian. Kan kita itu menyadarkan orang itu nggak semua hal apa yang ada di isi kepala kita langsung memaksakan kepada pemikiran orang. Karena kesadaran pemikiran setiap orang itu berbeda-beda. Maka aku pikir panjang proses, bahkan kita harus mengikuti keasikan mereka pelan-pelan. Pasti muncul kesadaran juga pelan-pelan. Karena memang agak susah. Tapi bukan berarti tidak bisa gitu. Tapi bukan tidak bisa ya. Untuk mendekati teman-teman seperti itu, karena kita nggak bisa samakan contoh kayak kita yang aktif di organisasi sama teman-teman yang tidak aktif dengan organisasi. Tentu bicara soal perspektif, soal politik pun sangat
belum mungkin gitu. Iya. Untuk berpikir secara kritis. Tapi pelan-pelan ya. Tapi pelan-pelan semuanya. Artinya sebagai seorang anak muda, kita tidak bisa menutup diri ketika ada teman kita atau kita sendiri ingin menyampaikan aspirasi atau gagasan-gagasan, kita nggak boleh menutup diri. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan anak muda. Oke, kaitannya dengan Flow Bamora sendiri dari Primus. Primus ini bagian apa tadi? Bagian mahasiswa ya? Mahasiswa dan gimana? Ada kegiatan apa nih di Flow Bamora selama ini untuk meningkatkan animo anak muda untuk lebih eksis lagi? Kebetulan saya baru bergabung, Bang. Baru bergabung. Bergabung di dalam Rumah Flow Bamora Provinsi. Iya. Terkhusus di bidang pemuda dan mahasiswa. Pemuda dan mahasiswa. Kemarin sempat diskusi sama kepala bidang mengenai kegiatan ataupun agenda yang dekat ini seperti itu. Kita akan melakukan diskusi-diskusi terhadap teman-teman NTT ataupun mahasiswa dan pemuda NTT sekota Samarinda, ya kan. Nah, salah satunya juga kita mau merangkul teman-teman di Flow Bamora kan ada beberapa kota, termasuk Berau seperti itu, Kutim, Tenggarong, ya kan. Di situ kita akan membuka bidang-bidangnya, bidang kemahasiswaan dan pemuda, sehingga alur koordinasi kita menjadi satu, seperti itu. Oh, jadi akan dalam waktu dekat akan melakukan diskusi ya, kumpulkan anak NTT dalam sebuah ruang untuk berbicara seperti apa yang harus kita lakukan. Luar biasa. Bagi teman-teman pemuda NTT yang mendengarkan hari ini, atau ada orang-orang tua yang punya anak muda, segera ya gabung supaya anak mudanya lebih berfaedah, nggak cuman hura-hura di luar aja. Dari Ricardo sendiri, apa nih yang dilakukan untuk anak-anak muda, mungkin terkhusus NTT ataupun ada kegiatan di luar dari NTT sendiri atau dari Flow Bamora sendiri yang sudah dilakukan atau yang akan mau dilakukan? Dari saya pertama adalah terkhusus Flow Bamora kan dia berbicara soal organisasi kultural. Ya, kultural. Kedaerahan. Artinya kalaupun kita bilang itu kan dalam, misalkan kalau menurut Bung Karno. Iya, siap. Jadi dalam Trisakti Bung Karno kan dia ada mengatakan soal berkepribadian dalam budaya. Iya. Nah, artinya bicara soal anak muda, terutama teman-teman Flow Bamora yang ada di Kalimantan Timur, ini kan bicara soal kita nggak boleh malu untuk menunjukkan jati diri kita yang sebetulnya. Bahwa kita bisa bukan berarti kita tidak mampu. Karena semua butuh usaha. Dan juga bicara soal ini adalah bagian dari kepribadian kita juga. Bicara soal melestarikan kebudayaan itu sendiri. Dan juga pesan untuk teman-teman Flow Bamora juga, saya kira bagaimana kita itu menunjukkan jiwa-jiwa yang nasionalis. Karena saya tahu bahwa kita berada di tanah Borneo, artinya berbagai macam suku gitu. Paling penting adalah gimana sih kita menunjukkan bahwa kita tinggi dan kuat akan toleransi. Kemudian kita juga dalam beradaptasi itu juga menunjukkan nilai-nilai positif. Nah, kemudian bagaimana sebagai anak muda, mahasiswa juga terus belajar gitu. Karena jika kita tidak belajar, kita tidak akan mungkin tahu dampak politik hari ini yang terjadi dan sebagainya. Sehingga saya kira ketidaktahuan itu tidak akan pernah menolong siapapun. Maka dengan belajar kita akan membuka jendela dunia gitu. Jadi lebih kepada mengajak kita semua anak muda untuk lebih kepada aktif, lebih kepada belajar, rasa ingin tahunya diperbesar ya, supaya bermanfaat. Dari Primus sendiri terakhir, ada pesan apa nih buat anak muda? Kita ngomongin anak muda ini plus sekaligus mahasiswa dong kan, karena yang mahasiswa rata-rata anak muda walaupun ada orang tua juga. Apa nih, punya pesan apa nih? Pesan saya terhadap teman-teman mahasiswa dan teman-teman pemuda, selalu mengagrep diri, karena suatu saat potensi yang berbicara, bukan kegantengan ataupun kecantikan. Seperti itu. Begini, ya kan? Siap. Kalau anak muda yang ngomong tuh to the point, bukan kegantenganmu yang mempengaruhi bangsa dan negara ini.
Oke, terima kasih Primus Ricardo. Pastinya yang kita bahas hari ini belum terlalu dalam, walaupun ada yang sedikit dalam gitu kan. Tapi masih banyak hal yang harusnya kita bahas, tapi karena durasi, teman-teman punya media atau apa yang kalau pengen join? Mau biar banyak follower kan? Oke, pokoknya ikutin aja terus dah Flobamora gitu kan. Ikutin terus diskusi di Flobamora dan dapatkan pemahaman-pemahaman yang bermanfaat buat Anda semuanya. Terima kasih Ricardo, terima kasih Primus. Semoga kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye Sonde baik, Flobamora lebih baik.